sahabat, kita berjumpa kembali di Santapan Rohani Pagi, edisi Selasa 6 September 2022, dengan tema Bimbang. Sahabat, kebimbangan seringkali menjadi penghalang bagi umat Tuhan untuk mengalami penggenapan janjinya dalam hidup kita. Mengapa kita sering bimbang terhadap janji Tuhan? Jawabannya adalah karena kenyataan yang sedang kita hadapi dan alami tidak seperti yang kita harapkan. Sepertinya kenyataan sangat bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan. Akibatnya, yang menjadi fokus dan perhatian kita adalah kenyataan-kenyataan yang ada, bukan mengarahkan mata iman kepada janji Tuhan. Kebimbangan adalah senjata ampuh yang dipakai iblis untuk melemahkan dan menghancurkan iman orang percaya. Rasa bimbang inilah yang mengakibatkan doa-doa kita tidak beroleh jawaban dan kita tidak dapat menikmati janji Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Markus 11 ayat 23b. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yakobus pun juga menegaskan di dalam Yakobus 16 ayat 7. Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sahabat, banyak anak Tuhan yang mudah kecewa, menyerah di tengah jalan dan tidak lagi bertekun mencari Tuhan saat mereka belum mengalami penggenapan janji Tuhan. Seringkali keadaan atau situasi di sekitar mempengaruhi sikap dan reaksi kita terhadap janji Tuhan. Karena ketika kita sedang menantikan janji Tuhan, acap kali keadaan justru tidak menjadi baik, malah terkadang tampak semakin buruk. Akhirnya kita menjadi bimbang dan ragu akan kepastian janji Tuhan. Sementara kita melihat orang lain yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sepertinya lebih mujur dan mendapatkan segala yang diinginkan. Nah, dalam keadaan seperti ini, tidak jarang dari kita mulai bimbang dan undur dari Tuhan. Sahabat terkasih, perjalanan iman Kristen adalah sebuah proses. Proses adalah berkenaan dengan waktu, butuh kesabaran, kesetiaan, dan ketekunan. Proses ini bertujuan untuk melatih, menguatkan, dan menguji iman kita. Orang percaya yang mampu melewati proses ini akan tampil sebagai pribadi yang berkualitas. Dia mampu bertahan di tengah goncangan, tidak terombang-ambing oleh keadaan yang tidak menentu, membuat kita tetap fokus dalam menantikan janji Tuhan dan tetap memiliki keyakinan seperti Abraham. Ditulis dalam Roma pasal 4 ayat 21. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Bagaimana dengan sahabat sekalian? Walaupun keadaan yang sahabat alami saat ini buruk dan sepertinya tidak ada perubahan, sahabat, jangan pernah kecewa ataupun putus asa, bahkan menyalahkan Tuhan dan berpikir bahwa Tuhan sudah lupa dengan janji-janjinya. Sahabat terkasih, Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang dijanjikannya. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Pemazmur mengingatkan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni dan sangat teruji. Karena itu sahabat, singkirkan kebimbangan di hati. Sebab orang yang selalu bimbang atau mempunyai hati yang bercabang tak mungkin mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Sekencang apapun angin dan gelombang menerpa kehidupan ini, selama mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan tidak bimbang, kita pasti akan mengalami mujizat dari doa-doa yang kita sampaikan kepadanya. Namun jika mata kita hanya terarah kepada besarnya masalah dan situasi, maka kita akan tenggelam dalam kegagalan. Sahabat terkasih, banyak di antara kita tidak bisa menikmati janji Tuhan, sekalipun janji Tuhan itu adalah janji yang besar dan luar biasa. Apa sebabnya? Karena kita sendirilah yang kurang atau tidak konsisten. Kita bimbang dan tidak mampu bertahan menghadapi kenyataan yang ada. Mari kita belajar seperti Abraham
yang terus membangun imannya kepada Tuhan walaupun berada di tengah-tengah kemustahilan. Jangan pernah mengukur dan membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran dan kekuatan kita sebagai manusia yang sangat terbatas. Di mana untuk mengalami penggenapan janji Tuhan, kita harus membangun iman dan melatih kesabaran. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Kalau kita memegang teguh janji Tuhan, maka janji itulah yang akan menopang dan menguatkan kita. Namun sebaliknya sahabat, semakin kita larut dalam kenyataan, semakin kita mengalami kesulitan melihat apa yang hendak Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan sahabat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap janji-Mu bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kalau mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami kebimbangan karena kami menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kami, tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan dan doakan. Roh Kudus tolong kami untuk kami tetap kuat, tetap bertahan, tetap bersabar, tetap tekun akan iman kami kepadamu. Sebab kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada kepastian. Tuhan, kami tidak ingin bimbang lagi, kami tidak ingin khawatir lagi. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.